A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Adi Hamzah, perlindungan hukum sebagai daya upaya secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga perintahan yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup. Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai daya upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang berlaku. Unsur-unsur perlindungan hukum, adanya jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya perlindungan dari pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum, hukumnya, masyarakatnya, sarana kebudayaannya. D. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian RI. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketentuan dalam masyarakat. Pasal 16 UUD RI No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian RI telah menetapkan wewenang sebagai berikut. 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan. 2. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 3. Menyuruh berhenti orang yang dicuriga serta memeriksa tanda pengenal diri. 2. Peran Kejaksaan RI. Peran Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. 3. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 3. Peran hakim sebagai kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. 4. Peranan advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 4. Peran Komisi Pemberantas Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini dapat disebabkan oleh dua hal yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. 2. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain, akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. 2. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam,
Karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, satu tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk dua bagi A. Mematuhi dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. B. Mempertahankan tertib hukum yang ada. C. Menegakkan kepastian hukum.